Shalom, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Bersama saya Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Shalom, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada malam tahun baru, yaitu pada Natal hari ke-7, Kamis 31 Desember 2020. Di bawah terang topik Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25. Inilah firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, surat 1 Petrus ini dituliskan sesungguhnya untuk menyemangati jemaat agar mereka bersiap-siap dalam menghadapi penganiayaan besar dari orang Roma. Namun perlu diperhatikan, sekalipun martir sering diangkat dalam tulisan ini, bukan berarti pemartiran menjadi topik utama. Tetapi penulis lebih banyak menuangkan nasihat-nasihat yang khas tentang kekristenan agar iman bertahan dengan sikap moralitas tradisional. Tetapi juga memuat mengenai peraturan-peraturan rumah tangga, perhatian dalam sopan santun berpenampilan, dan hubungan dengan masyarakat kafir, serta seruan penulis agar menghormati tradisi. Surat ini ditujukan kepada jemaat secara luas, yaitu orang-orang Kristen di Asia Kecil yang hidup sebagai pendatang di antara para tetangga mereka yang tidak percaya kepada Kristus atau kafir. Sekalipun surat ini ditujukan kepada jemaat dalam persekutuan gereja, namun surat ini menyentuh status kehidupan para jemaatnya secara real, baik keluarga, majikan, pemimpin, bahkan budak. Dengan kata lain, surat ini lebih mengajak para jemaat untuk menjadi warga negara yang baik, sebab mereka telah memiliki iman kepada Kristus. Surat 1 Petrus ini digolongkan kepada surat pastoral, sebab dituliskan untuk menyemangati jemaat Kristen dalam menghadapi masalah yang realita. Secara khusus, krisis yang menyerang hidup mereka sehari-hari. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa Yesus adalah contoh dan pola kehidupan pastoral yang sejati. Sebagaimana Allah terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan jemaat, demikianlah mereka harus peduli dengan kehidupan saudara-saudaranya. Sebagaimana Allah menyelamatkan kehidupan umatnya, demikian juga jemaat harus saling menopang dan saling membantu saudara-saudaranya.
Karena itu surat ini lebih mengajak pembacanya untuk melihat diri sendiri secara jelas dan pasti dalam terang kebenaran Allah yang menyelamatkan. Dengan memahami siapa diri kita dalam iman di tengah-tengah penderitaan, maka kita akan mengerti tujuan Allah, serta kita dimampukan untuk bertahan dalam iman di tengah-tengah penderitaan hidup. Mari kita memetik pesan dan pengajaran yang disampaikan nats ini pada kita. Yang pertama, kita telah dikuduskan atau kita telah dikucilkan. Kata kudus atau suci berasal dari kata kadoshi yang artinya dipisahkan, dikucilkan, diistimewakan. Namun dapat juga berarti suci atau bersih. Penulis surat ini mengingatkan jemaat pada waktu itu bahwa ketika mereka dibaptis, mereka telah disucikan. Artinya ketika kita menerima Yesus Kristus, maka sesungguhnya kehidupan kita dengan dunia ini telah putus. Tidak ada yang namanya hubungan yang berasal dari hati kepada dunia ini. Semua telah terpisah. Karena kita tidak lagi berasal dari dunia ini, sekalipun ditempatkan di atas dunia ini, maka keluarga yang ada bukanlah keluarga dalam daging, tetapi keluarga dalam roh dan iman. Hal ini juga yang dialami oleh jemaat, bahwa mereka dibenci oleh masyarakat pada saat itu. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh peduli dengan kehidupan mereka. Bahkan bagi dunia ini kematian umat Tuhan sangat dinanti-nantikan. Tidak heran jika perjalanan panjang kehidupan Kristen selalu diwarnai dengan darah yang tertumpah. Bahkan ketika surat 1 Petrus ini dituliskan, kemungkinan pembantaian umat Kristen sudah mulai berlangsung oleh Kaisar Nero. Karena memang orang-orang Kristen pada saat itu dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Kata dikucilkan inilah yang memiliki arti sinonim dengan dikuduskan. Tetapi justru kata dikucilkan inilah yang memiliki arti tidak sama dengan dunia. Maka Paulus menekankan agar hidup kita memang benar-benar berbeda dengan dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sekalipun kita harus hidup berdampingan dengan dunia, sekalipun kita memiliki kebutuhan yang sama dengan orang-orang duniawi, namun kita harus laksanakan dan kita dapatkan dengan cara yang berbeda, yaitu cara yang lahir dari iman dan kebenaran akan firman Tuhan. Kata dikuduskan memang seolah-olah memiliki konotasi keagungan. Namun di balik itu, artinya menjadi Kristen adalah kebal terhadap banyak tantangan dan rintangan. Pola kehidupan yang dipenuhi dengan tantangan dan rintangan akan membentuk seseorang menjadi tahan uji. Mengapa kita dimampukan bertahan dalam banyak tantangan? Sebab kita memiliki pengharapan. Setidaknya inilah yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Yesus Kristus sendiri telah menegaskan bagaimana pola kehidupan yang dikuduskan tersebut. Ketika para muridnya masih bersama-sama dengan Dia, maka pengajaran tentang iman harus diberikan agar para murid menjadi dewasa di dalam iman. Maka ketika para murid diutus, Yesus mengungkapkan rahasia bahwa sesungguhnya mereka telah dipisahkan dari dunia, seperti domba di tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Karena itu dalam menjalankan kehidupan sebagai orang-orang yang telah dikucilkan, haruslah dewasa dalam banyak menghadapi tantangan. Iman yang ada harus menjadi makanan keras, bukan menjadi iman susu. Mari kita bandingkan 1 Korintus 3 ayat 2. Itu sebabnya Yesus meneruskan dengan perkataan, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Maka seharusnya umat Kristen tidak takut dalam menghadapi pergumulan, sebab tidak ada lagi yang berkuasa atas kehidupan kita selain Kristus Sang Mesias, bahkan maut sekalipun. Yang kedua, menunjukkan kasih persaudaraan dengan hati yang tulus. Ketika dalam dunia ini kita dikucilkan, maka satu-satunya jalan untuk menentang perasaan tersebut adalah bergabung dengan orang-orang yang sama dikucilkan. Artinya bentuk persaudaraan yang benar-benar rukun di antara orang-orang beriman. Ini adalah kekuatan yang sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan. Namun dalam mengasihi saudara seiman bukan berarti dapat menunjukkan sikap benci terhadap orang-orang di luar kita. Bahkan stimulus yang kita berikan atas kebencian dunia ini haruslah dalam bentuk kasih. Tetapi dukungan dan topangan jemaat Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Itu jugalah yang diajarkan oleh Yesus Kristus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Dan bahkan lebih ekstrim lagi, Yesus menjelaskan tanggapan umat yang percaya terhadap kejahatan yang dilakukan dunia ini adalah dengan melempar pisang dan memberi pipi kanan. Bandingkan Matius 5 ayat 39. Menunjukkan kasih kepada sesama bukan berarti mengambil hati mereka. Jika kita berusaha mengambil hati mereka atau mencari muka kepada musuh ataupun kepada sesama, ini bukanlah kasih yang tulus. Sebab dengan berbuat demikian artinya kita menaruh harapan kepada manusia. Sedangkan pengharapan kepada manusia tidaklah bersifat abadi. Maka kemurnian kasih persaudaraan haruslah terjaga, yaitu yang berasal dari iman kepada Allah atas firman-Nya. Sebagaimana kita dilahirkan kembali dari benih yang kekal, demikianlah seluruh aspek kehidupan kita adalah untuk hal-hal yang kekal. Bandingkan Yesaya 40 ayat 7 sampai 8. Dunia ini memang berubah-ubah dan tidak ada yang kekal. Jika saat ini perang, maka besok akan damai. Jika saat ini perekonomian hancur, maka besok bisa jadi akan membaik. Maka menaruh pengharapan kepada dunia, tentu pengharapan tersebut akan berubah-ubah. Kehidupan manusia dalam iman kepada Kristus hendaknya tidaklah berubah-ubah. Kasih yang diberikan dan dihidupi haruslah sama, baik dalam suka maupun duka. Kasih itulah yang diajarkan Allah melalui firman-Nya. Bahkan bukan itu saja, sebab buktinya telah nyata, yaitu Kristus yang mati karena kasih-Nya kepada kita. Dan kasih Allah itulah yang kekal, seperti firman-Nya yang tidak berubah-ubah, kekal selama-lamanya. Dengan memahami dua ajaran ini, yaitu kita adalah umat kudus dan tetap menunjukkan kasih, maka sesungguhnya kita telah siap dalam menghadapi banyak tantangan yang mungkin akan terjadi pada tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita masuki. Tahun pasti berganti, namun setiap tahun pasti akan membawa situasi yang berbeda pula. Namun dalam menanggapi situasi yang berbeda-beda tersebut, cukup dengan menaruh iman dan pengharapan kepada firman Tuhan yang tidak berubah-ubah dan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.